Kenapa Anda menuhankan Yesus? Dari mana Anda mendapat rujukannya bahwa Yesus itu Tuhan? Alkitab yang kami miliki, informasi tentang Yesus adalah Tuhan, itu jelas sekali. Di mana itu datanya, Bang? Apakah Yesus, kalau dia Tuhan, apakah dia memenuhi standar dia sehingga dia bisa dituhankan gitu loh? Terus data-datanya itu di mana, Bang? Silakan. Jadi ketika dikatakan standar, tidak ada manusia yang sama seperti Kristus. Tapi kalaupun mau disamakan di Al-Quran, itu ya walaupun ada banyak perbedaan peristiwa, namun ketika penjelasan Al-Quran tentang Isa, nah hanya Yesus dan Isa yang diciptakan, yang ketika mereka ada, itu dari materi yang berbeda. Kita nggak usah ke Nabi Isa ya, udah jelas Nabi tidak dituhankan. Nah kita ke Yesus saja, Bang ya. Yesus di Bible Anda dituhankan. Jadi gini, Saya minta rujukannya itu dari mana di Bible, datanya gimana? tawaran Allah, dengar, tawaran tantangan Allah, barang siapa yang bisa menciptakan lalat. Bang, suaranya kok kecil, Bang, jauh dari ini. Coba. Iya, Allah menawarkan barang siapa yang bisa menciptakan lalat, berarti dialah itu sang pencipta. Bahkan sekalipun kalian ngumpul, kalian juga nggak bisa mengambil apa yang sudah diambil oleh lalat itu. Nah, bagaimana bisa ketika Allah nawarkan seperti itu, tapi di sisi lain, kok Isa bisa ciptakan burung? Kita jangan ke Al-Quran, Bang. Kalau di Al-Quran, Anda lari ke Nabi kami di Al-Quran. Ya, apa kata Nabi Isa di Al-Quran? Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu haja siratam mustaqim. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Inilah jalan yang lurus. Sembahlah dia, inilah jalan yang lurus. Itu ajaran Nabi kami, Bang. Jadi nggak usah masuk di Al-Quran. Itu kalau dia bermukjizat itu atas izin Allah. Segala sesuatu yang dilakukan oleh para nabi, rasul, itu adalah mukjizat yang dilakukan oleh Allah melalui utusannya, melalui rasulnya. Jadi bukan karena kehebatannya mencipta ini. Ibrahim tuh bahkan lebih hebat kalau kita lari ke situ. Atau Musa, bagaimana dia bermukjizat. Ya Ibrahim itu bahkan mencincang-cincang itu. Mencincang-cincang burung itu kemudian dipisah-pisahin tempatnya, kemudian disatukan, jadi hidup kembali. Itu atas izin Allah. Mana ada? Ada, Bang. Coba kita ke Yesus ya. Baca Kisah Para Rasul. 2 titik bertindih dua-dua. Itu sudah mematahkan konsep ketuhanan Yesus tuh. Ya, Kisah Para Rasul 2. Coba dibuka, Bang. Biar kau sedikit teredukasi. Iya, coba. Karena gini. Kalau jangan karena gini, Bang. Buka Kisah Para Rasul 2 titik bertindih dua-dua. Ini kau menuhankan Yesus karena mukjizat ya. Coba baca itu. Enggak, bukan cuma masalah coba baca mukjizat. itu. Coba, itu kan kau tadi menyinggung mukjizat Nabi Isa di Al-Quran kami. Ya. Sekarang saya ke Yesus di Al-Quran kami ya. Kafir orang-orang menuhankan Isa. Sekarang saya mau Anda buka Kisah Para Rasul 2 titik bertindih dua-dua. Coba, Bang. Nggak tahu ya. Nih saya sampaikan ya. Saya sudah hafal mati. Dengar, Bang, ya saya sampaikan tentang mukjizat, Bang ya. Buka di situ Bibelmu Kisah Para Rasul 2 dua-dua. Dengarlah hai orang Israel. Ini Petrus yang ngomong ya.
Dengarlah hai orang Israel, yang aku sampaikan, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Seorang yang telah ditentukan oleh Allah, sudah ditentukan Yesus memang. Seorang orang yang telah ditentukan oleh Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Allah. Siapa yang melakukan, Bang? Allah. Yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu. Jadi Yesus bermukjizat, memperlihatkan keajaiban-keajaiban. Bukan berarti dia Tuhan, Bang. Itu mukjizat. Nabi Musa membelah lautan. Nabi Musa bukan Tuhan. Tapi mukjizat yang dilakukan oleh Allah itu. Jadi kalau untuk mematahkan mukjizat-mukjizat ini sehingga Anda menuhankan Yesus, baca Kisah Para Rasul 2:22. Itu, Bang. Yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus. Kalau Nah, Allah sekarang mana data yang menunjang sehingga Yesus itu patut dituhankan? Ada datanya, pernyataan dia kayak apa kayak coba? dia berkata dia guru dan Tuhan. Malaikat mengkonfirmasi telah lahir Tuhan dan juru selamat. Nah, itu Banyak Bang. datanya itu. Saya kasih tahu lagi Bang, ini biar kau pintar dikit Bang. Karena kamu malas mempelajari original Biblemu, di situ tertulis, benar katamu, aku ini guru atau aku ini junjungan dan aku ini tuan, Tuan, kurios. Jadi, Salah. iya benar itu Bang. Tulisan Tuhan, tulisannya langsung Tuhan. Kalau Tuhan Ya ya memang, Tuhan. memang karena kau yang kau tahu Bang cuma Coba terjemahan baca di Bang. Alkitab. Kalau Tuhan, Tuhan. Kalau Tuhan, Tuhan. Iya, Makanya kalau kau pikiran memang kalian. Bang, Coba kamu baca. ini cuma kamu ini cuma diperdaya oleh penerjemah, Bang. Penerjemah itu ya kalau kau tidak lagi menuhankan Yesus ya bukunya tidak Penerjemah laku. jelas. Ya di Bahkan situ masih bukan dari Bang. bayi. Dengar gini, dengar. Masih dia dari kandungan ketika Elizabeth ketemu dengan ibu Yesus. Elizabeth berkata, siapakah aku ini dapat jumpa dengan ibu Tuhanku? Tuhan Bang, Bagaimana kurios bisa? Bang, Abang. Sekarang gini. Aduh Yesus Bang, masih di makanya Bang kandungan. banyak Dengar, belajar dengar. Bang. Dengar, saya kasih tahu ke kamu. Bagaimana bisa gelar Tuhan terus masih di dalam perut? Ayo. Bang, Tahu original nggak? teks. Gelar Inilah Tuhan kalau itu kau terjemahan dengar. Bang. Makanya dengar. Bang, namanya kau makanya umat dengar. terjemahan Bang. Abang. Dengar dulu. Kata Tuhan itu disematkan kepada seseorang yang ketika memang dia buktikan dia punya kualitas. Dia bisa menjadi seorang yang banyak duit. Iya, bagaimana Yesus masih di kandungan? Bang, jadi Bill Gates itu ya bisa disebut Tuhan ya? Iya. Dengar dulu, ketika dia dikatakan Tuhan, karena memang dia adalah orang yang banyak duit, berhasil. Nah sekarang apa definisi? Coba Bang, tahu nggak kau definisi Tuhan dan Tuan? Coba apa itu Tuhan dan Tuhan? Coba secara KBBI deh. Ayo karena kita ini. Ya. Kalau Tuhan harus pencipta, penguasa. Pencipta. Apa diciptakan penguasa. Yesus Bang? Apa diciptakan Yesus? Apa yang pernah diciptakan Yesus? Coba. Itu kalau disamakan dengan Al-Quran lalat. Ya, aduh bang, di dalam Al-Quran tuh bang, kafir bang, kau kafir bang yang menuhankan Nabi Isa kafir. Kesian ngemis-ngemis ke Al-Quran bang. Bang, please deh bang, jangan ngemis ke Al-Quran kami bang.
Kata Nabi Isa bang, kata Nabi kami, wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduha siratan mustaqim. Iya. Kata Nabi Isa Kalau kami bang, Allah tidak menyatakan sembahlah bang. keberadaan, Bang, inilah kau cuma modal imani bang, nggak mau belajar. tanya terus Kata ke Nabi saya. Isa di Al-Quran kami bang, wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduha siratan mustaqim. Udah. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, sembahlah dia, inilah jalan yang lurus. Itu pernyataan Nabi Isa disampaikan di Al-Quran. Itu bang, jadi bang, janganlah please deh, jangan ngemis-ngemis ke Al-Quran kami bang. Di Al-Quran kami itu kafir bang. Laqad kafara, ini datanya bang ya. Kami berdata bang. Laqad kafara allazina qala innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang menuhankan Isa, orang yang mengatakan Isa adalah Allah gitu loh. Allah itu adalah Isa putra Maryam. Kafir bang. Jadi kalau kau mengutip Al-Quran kami bang, aduh bang, malu-maluin bang, please deh. Kita jangan ke Al-Quran kami bang. Udah jelas kafir bang yang menuhankan Nabi Isa. Dengar Kita gini, ke Bang. Bibelmu Dengar bang. Bibelmu aja bang ya. Iya dengar. Iya udahlah dengar. Dalam kekristenan kami benar-benar memahami Allah datang menyatakan keberadaannya. Islam Aduh kan bang, disuruh menyembah Allah. Tuhanmu itu bang jadi-jadian ya, pagan ya, inkarnasi bang. Bang, kalau kau Islam disuruh menyatakan Tuhanmu turun ke bumi menjelma menjadi manusia, Iya, berarti Tuhanmu kayak iya, siluman iya. bang. Bang, Tuhanmu kayak siluman dong, jadi-jadian. Ih, Muhammad ngeri menjadi kali Tuhan. bang Tuhanmu. Tuhanmu Pada kayak Muhammad siluman menjadi Tuhan. jadi-jadian. Iya Mama manusia yang bisa jadi Tuhan itu Muhammad. Bang, bisa ke Tuhanmu jadi cacing bang? Kau cuma jadi Daripada manusia kedua itu. di neraka dijadikan Tuhan. Kenapa kok emosi bang? Aku cuma Memang mengingatkan. Al-Quranmu berkata. Ayo, Aku kaki cuma dua jadi Tuhan mengingatkan nggak? bang. Tolong please deh, jangan ngemis-ngemis ke Al-Quran kami. Tolonglah bang, kau itu harus berpijak dengan kakimu sendiri. Jadilah Kristen sejati, pengikut Paulus. Kaki dua jadi Sudah Tuhan. bang. Matius 7 bang. Matius 7 kau baca. Bang, Matius 7 bang. Bagi yang memanggil Yesus Tuhan akan diusir. Enyalah kau Yesus. Kampret. Enya kau ke neraka jahanam. Kaki dua. Kenapa dia kejang-kejang ya teman? Karena dia kan ngemis-ngemis Al-Quran. Jijik kali pun kau ngemis. Bang, kami jijik bang. Kau ngemis Al-Quran bang. Bang, kami jijik. Sorry menyori ya bang ya. Sorry, jangan ngemis Al-Quran bang. Jijik. Jijik. Najis tralala bang. Jangan ngemis Al-Quran bang. Berdiri sendirilah kalian bang. Sejatinya itu ya saudara. Bang, kok kenapa bang kejang-kejang? Kok kenapa bang ya? Tidak bisa menemukan Yesus menciptakan di dalam Bibelmu. Kau ngemis-ngemis ke Al-Quran kami, bang. Ngeri kali kau lah bang ya. Aduh, ngeri kali bah. Oh ini kenapa ya? Di dalam Bibelnya teman-teman, tak satu pun Yesus menciptakan sebiji kelereng pun tak bisa Yesus ciptakan ya teman-teman. Lari ke Al-Quran kita. Mama kampreto. Kok ini kenapa? Di Al-Quran Bibelmu lah kau cari. Kau menuhankan abang. Kau menuhankan Yesus. Coba kasih data kami bang, di mana Yesus menciptakan satu biji kelereng atau satu biji buah kurma deh, buah kurma, buah ara bang. Ketika dia lapar bang, Tuhanmu sampai nangis bang, nggak bisa dia buat buah ara bang. Please deh jangan, please deh bang. Kok kenapa bang? Kok kenapa bang? Kok sudah stres? Bang, minum obatmu dulu itu bang. Bang, itu obatmu di meja bang. Minum dulu biar kau tidak stres. Di neraka. Kok kenapa? Bang, kok kenapa bang? Kau tidak bisa menemukan sisi ketuhanan Yesus di Bibelmu. Kau lari ke Al-Quran ngemis-ngemis. Aduh bang, laqad kafara allazina qalu qala innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafir si Yesus yang mengatakan Allah itu Isa putra Maryam. Kafir kau bang, kafir.
Kafir laknatullah kau bang. Jangan please, Allah jangan Raja ngemis ke Penita. Al-Quran. Jangan ngemis ke Al-Quran kami bang. Bang, percaya diri kau dengan kekristenanmu yang dibawa oleh Paulus bang. Percaya Piopal, dirilah kau. Piopal Muslim apa Kristen Piopal? Aduh bang, saudara Yusuf ini kenapa sih Yesus ini? Aduh. Kenapa sih Allah Ngemis-ngemis Bentar ya. kasih dua Bang itu pun Yesus, di neraka? Bang Yesus, bentar Ya, Bang Yesus. ya, kenapa? Bentar. Ini Bang Piopal Ya. ini Muslim apa Kristen? Bang Piopal. Ya, Gus People, Miftah, people. ada nggak datanya, ayatnya? Kalau Muslim itu kata ini hujah dari si Bang Yesus ya. Muslim itu menyembah Nabi Muhammad. Tidak ada. Bisa Saya dijelaskan Tat? Kenapa nggak ada? Tat? Dengar, Iya. kalau Dengar dulu lagi mau dijelasin, dengar dulu Bang Yesus, yang tertib dong. Tidak ada satupun dalil, baik itu di Al-Quran maupun di hadis, bahwasanya umat muslim itu menyembah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjelaskan, yaitu di dalam surat Ali Imran ya, ayat yang ke-79 dan juga 80. Maka nali basyarin ayyu'tiyahullahu al-kitaba wal hukma wan nubuwah thumma yaqula linnasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun, kata Allah. Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya Zabur kepada Nabi Daud, kemudian Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Qur'anul Karim yaitu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka menerima kitab suci tersebut dari Allah, kemudian juga menerima hikmah dan juga mendapatkan gelar kenabian, kemudian mereka malah berkata, jadilah penyembahku. Itu tidak akan, kata Allah, tidak akan terjadi. Jadilah penyembahku, bukan penyembah Allah. Itu tidak akan terjadi. Tetapi utusan-utusan tersebut akan berkata bahwasanya, jadilah kamu pengabdi, penyembah-penyembah Allah, karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Wala ya'murukum an tattakhidhul malaikata wan nabiyyina arbaba, dan tidak mungkin pula baginya menyuruh kamu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah takut? Bang, boleh saya tanya? Dan menyuruh Iya, kamu menjadi boleh saya kafir tanya? setelah menjadi Nah, muslim. selamat pagi Pak Yesus. Jadi jelas Selamat ya. pagi Iya. Ustaz Tidak, Miftah. kita Saya mau tanya. kenapa Saya sih mau kalian tanya. itu emang Iya, di Kristen saya itu mau tidak tanya. di Kristen itu dia tidak diajarkan adab ya? Kan mau ditanya, Enggak, kalian itu di Kristen tidak diajarkan adab ya? Nah, gini pertanyaan saya sama Al Insyah nih. Nah, pertanyaan satu aja. Ya, silakan Sejak Bapak kapan bertanya. Allah nongol sama Muhammad? Yuk, silakan pakai data dan pakai dalil. Terima kasih. Kenapa? Pertanyaannya apa? Sejak jelas kapan SWT nongol sama SAW? Silakan pakai data dan pakai dalil. Terima kasih. Apa pertanyaan apa nongol? Emang SWT itu artinya apa? Itulah Ustadz kebotolan oten, bertanya pun dia botol ya Allah. Emang Ini SWT itu artinya apa? Sejak SWT? kapan Allah SWT nongol sama Muhammad SAW? Silakan. Iya. SWT Islam. santai dulu ya. Sejak kapan itu. Tuhanmu nongol dari kelamin Maria itu? Ya, santai dulu, jangan menggonggong gitu. Jadi gini teman-teman ya, mereka memang
minim literasi ya, minim literatur dan juga minim keilmuan ya. Salah satunya juga mereka itu tidak mau memahami, apalagi bahasa Langsung jawab Arab. aja. Jangankan bahasa Coba Arab langsung jawab itu, bahasa Indonesia saja mereka tidak memahami. Contoh misalkan, ketika mereka bertanya tentang apa itu SWT, mereka sendiri tidak mengerti. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu daripada julukan Tuhan yang Maha Esa tersebut adalah Subhanahu wa Ta'ala, yang disingkat dalam bahasa Latin atau bahasa Indonesia dengan SWT ya. SWT artinya apa? Allah Maha Suci dan juga Maha Tinggi. Sedangkan SAW atau itu adalah gelar yang disematkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi SAW itu adalah singkatan kependekan daripada Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Sebuah doa yang disematkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semoga rahmat, keberkahan, kesejahteraan selalu terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kalau di kita Tuhan kita itu adalah Maha Suci dan juga Maha Tinggi, tetapi ada ajaran yang mengajarkan Tuhannya itu keluar dari lubang yang kotor, yang keluar dari bersamaan dengan kekotoran dan juga dia mengeluarkan kotoran. Ini kan sangat menggelikan. Yang kedua, baginda Nabi Muhammad SAW aja seorang nabi, hidupnya itu selalu mendapatkan rahmat, mendapatkan kesejahteraan, mendapatkan keberkahan. Nah, ini ada pemahaman yang pemahaman itu adalah pemahaman pagan, di mana mereka ada Tuhan yang Tuhannya itu terkutuk, tersiksa dan terhina. Apalagi pertanyaannya? Abang, iya, narasi abang itu liar. Ya silakan. Kalau misalkan gini, oke. Kalau abang itu, kalau abang itu Tuhannya terkutuk nggak? Abang Tuhannya terkutuk nggak? Iya, Bang. mengatakan menjadi kutuk untuk keselamatan. Oke, abang Tuhannya terkutuk Iya. nggak? Oke, kalau yang namanya, daripada Tuhan kalian itu raja penipu. santai, Ayo, santai dulu, coba santai. Al-Tarik Pelan-pelan, ayat 16. pelan-pelan. Al-Tarik 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Al-Tarik 16. Pelan-pelan, Allah pelan-pelan. Islam penipu. Oke, kalau terkutuk Raja itu baik penipu. atau buruk? Bang? Jadi Allah Islam itu harus diberi Bang. gelar maha penipu. Oke, kalau terkutuk itu Coba baik baca atau buruk? Al-Tarik Bang? 16. Coba Al-Tarik 16, baca. Ya silakan Siapa yang baca. raja penipu? Kalau terkutuk Dan itu baik atau buruk? aku pun Bang? membuat rencana tipu daya. Kalau terkutuk itu baik Jadi- atau buruk, Bang? Ya silakan bacakan, silakan. Dan aku pun membuat rencana tipu daya yang jitu. Mana? Al-Tarik ayat 16. Ayo Iya baca. coba. Janganlah ditambah Itu, time. Jangan gini loh, Al-Tarik kalian ayat itu 16. gini. Iya, jangan suka menipu, jangan suka menambah-nambahin Ini gitu. Al-Quran Ya, silakan, siapa? baca. Ini Al-Quran siapa? Saya Iya atau silakan, kalian? silakan bacakan. Ya udah. Iya silakan coba Baca. bacakan. Surat 86 ayat 16. Saya udah baca. Iya silakan bacakan, silakan. Seperti apa? Iya. Dan aku pun membuat rencana tipu daya yang jitu. Iya. Siapa yang ditipu? Siapa yang ditipu itu? Siapa yang membuat tipuan ini? Enggak, Siapa? yang ditipu. Siapa? Oke, yang ditipu itu Siapa siapa? dulu yang membuat tipuan ini? Siapa? Jawab. Allah, yang ditipu siapa? Yang ditipu siapa? Santai Jadi- dulu, santai. Iya, pelan-pelan, pelan-pelan. Siapa Iya. yang ditipu itu? Jadi Santai dulu, Allah yang hanya ditipu itu penipu, siapa? kan? Ya nggak apa-apa, yang ditipu kan Makanya orang kafir. Allah itu harus Santai ya. digelar. Oke, Allah yang ditipu Maha itu siapa? Penipu. Yang ditipu Allah itu siapa? yang maha penipu? Yang ditipu Mau itu siapa? siapapun, Kalau orang dengar. kafir sih nggak Mau masalah. siapapun, Kalau orang kafir. dengar. Nah sekarang kita Mau buktikan ya. siapapun, Oke.
kita akan buktikan. Mau Kita akan buktikan siapapun apakah tetap benar penipu Allah itu yang pekerjaan menipu setan. orang kafir ataukah orang kafir yang menipu diri sendiri. Kita buktikan ya. Oke, kita buktikan. Oke, kita buktikan apakah benar, santai dulu. Apakah benar Allah Subhanahu wa taala itu yang menipu ataukah orang kafir itu yang menipu diri sendiri? Sekarang coba. Di dalam Yohanes 17:3 dikatakan, hidup yang kekal itu yaitu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Sekarang saya tanya, di dalam tulisan tersebut yang tertulis dan yang tercantum itu tulisannya apa? Utusan atau Tuhan? Coba jawab. Kita akan buktikan apakah Allah yang menipu mereka ataukah mereka yang menipu diri sendiri. Sekarang, yang tertulis di Yohanes 17:3 itu yang tertulis utusan atau Tuhan? Saya jawab, Silakan. ya jelas sekali bahwa Allah di Iya, Islam. nggak jawab dia. Nggak jawab kan? Kita buktikan ya. Kita buktikan siapa yang menipu. Apakah Allah yang menipu ataukah mereka yang menipu diri sendiri, coba? Yang tertulis di dalam Yohanes 17:3 dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Di situ yang tertulis utusan atau Tuhan? Jawab ya. Silakan. Kenapa main mute? Jangan Silakan di-mute jawab. lah. Ya silakan jawab. Yesus di ayat itu dikatakan utusan. Oke, Tetapi kalau di ayat utusan itu lain Tuhan hanya atau bukan dikatakan Tuhan? Tuhan. Kalau utusan Oh, dia itu Tuhan Tuhan. atau bukan Tuhan? Dia Tuhan Iya. kemakuasaan tetapi dalam hidupnya. Itulah teman-teman. Berarti yang menipu itu, yang menipu itu Allah atau mereka yang menipu diri sendiri? Jadi yang menipu adalah bukan Allah, tapi mereka sendirilah yang menipu diri sendiri. Menipu. Oke, Ini At-Tariq saya 16. tanya lagi Ayo, nih. At-Tariq 16. Saya tanya lagi. At-Tariq. Utusan Dan aku itu, membuat utusan itu Tuhan atau bukan Tuhan? rencana tipu dan menipu. Inilah ya Allah teman-teman. Maka kenapa kata Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Jadi sebenarnya mereka itu awam, mereka itu ummi, mereka itu buta huruf kepada kitabnya sendiri. Illa amaniya, kecuali apa? Keimanan dan kepercayaan mereka itu hanya dilandaskan oleh angan-angan. Illa amaniya, angan-angan, halusinasi, khayalan. Itulah yang ada pada diri mereka. Wa inhum illa yadhunnun. Dan keimanan kepercayaan mereka dibangun oleh tebak-tebakan, oleh cek kodam, cocokologi, prasangka, praduga. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Seperti yang tadi. Apakah benar Allah Subhanahu wa taala itu adalah menipu? Justru merekalah yang menipu diri mereka sendiri. Jelas-jelas yang tertulis adalah utusan, tetapi yang dibaca adalah Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kontennya mana? Kayaknya begitu, longor-longor. Iya, maunya dibuka di dalam 2 Tesalonika 2 nomor 11, Ustaz. Bahwa Tuhan mereka mendatangkan kesesatan. Dua Tesalonika 2 nomor 11. Dan itulah sebabnya Bapa mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Nah itu. Jadi kalau kamu mengatakan Allah membuat tipu daya, lah
Allah itu kan yang menciptakan manusia. Manusia disuruh menyembah kepada Allah. Dia tidak mau. Jadi hak Tuhan dong, hak Allah dong mau melakukan apa saja kehendak dia. Seolah kamu mengatakan Allah kami itu kayak sesat gitu loh. Kamu lupa yang menciptakan kamu, yang memberikan kamu segalanya itu adalah Allah. Jadi Allah itu berhak atas segalanya, atas dirimu tuh Allah tuh berhak. Bahkan ketika Nabi Isa alaihissalam tidak disalibkan, tetapi diserupakan, kamu tidak menerima. Kamu berharap Nabi Isa itu harus disalibkan, Yesus harus disalibkan. Giliran umat Muslim memuliakan Nabi Isa, kalian katakan tidak. Kalian mencari-cari siapa sih yang diserupakan, siapa sih? Nah itu bukan poinnya bro, bukan poinnya. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menginginkan, menjauhkan seorang nabi, rasul yang diutusnya, yang dimuliakannya juga, ya, itu harus dihinakan. Karena di dalam Bible kalian itu, sesungguhnya Yesus itu sudah dihinakan. Giliran Al-Quran memuliakan, kalian tidak terima. Karena ujuk-ujuknya penebusan dosa. Tapi kalian lupa, di mana konteksnya Yesus diadili itu untuk menebus dosa. Sebab nggak ada. Orang Yahudi itu meyakini penebusan dosa itu dengan darah hewan kurban. Mereka mengkurbankan hewan ternak, bukan mengkurbankan manusia. Ada nggak sih di pikiran kalian itu darah manusia itu diperlukan untuk sebagai kurban? Kalau dibilang darah manusia apa darah hewan yang lebih baik? Pasti darah hewan. Tapi kalau kalian mengatakan, oh iya, karena darah Yesus itu darah suci. Lah, ini ajaran apa? Kalian dengar saja Sumanto memakan daging manusia, kalian udah jijik. Kalian nonton vampir, ya, mengisap darah manusia, kalian jijik. Tapi kalian lupa itu ajaran kalian. Mengorbankan manusia hanya untuk penebusan dosa. Sama seperti, ya, tetanggamu berbuat zina, kau bilang, Pak Polisi, jangan tangkap dia. Aku saja. Aku berkorban diri untuk menyelamatkan semua. Coba aja. Gitu dong. Anak kau saja ya, mungkin berbuat seperti tertangkap karena narkoboy atau pembunuhan. Kau mau nggak menggantikan anakmu di sel? Pasti nggak mau. Jadi bagaimana mungkin ya kamu manusia yang diberikan akal oleh Allah bisa menerima secara logik pengampunan dosa dengan darah manusia? Ini suatu kekejian namanya ini. Tuhan itu tidak butuh yang namanya penebusan, enggak. Tuhan itu tidak butuh penebusan berupa manusia, tidak ada seperti itu. Kamu bertobat. Nah itu, makanya Yesus mengatakan apa? Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Doa Yesus itu sudah cukup itu menjelaskan semua. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami. Yesus meminta rezeki. Dan ampunilah kami. Dia meminta ampun kepada Tuhannya. Bahkan ada yang mengatakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah. Kalau memang ada seruan bertobatlah, ngapain dia disalibkan hanya untuk menebus dosa? Itu kan lucu.
Gitu loh. Rintik hujan, kalau kau tidak mau naik, ya selamat tinggal, gitu. Ya, yang naik ini kalau bisa apalah Kristen. Naik kalau bisa. Udah orang semalam nggak nonton ya debat, seru banget itu Bang Juma sama si Arom, terus Bu Darni Karyana si Arom cakar-cakaran, seru semalam, gila. Kalau si Arom aku udah males. Berapa kali diundang aku ke Nggak, rumah. beda yang semalam beda. Tapi kalau mungkin sama si Kari Nonong dengan si Darni, ya mungkin lah. Dia kan sudah ngomong. Dia belum bisa lepas hanya gara-gara kerjaan. Itunya dari dulu, dari kemarin-kemarin. Dia udah tahu kebenaran si Arom. Dan dia tuh tidak mempermasalahkan. Kalau dikatakan Tuhannya itu manusia, memang manusia. Tapi masalahnya dia belum bisa melepaskan itu gara-gara duit. Nah itu juga. Mana tadi Oten? Udah Ustaz. turun. Udah turun. Bunda Nora. Assalamualaikum, Bun. Turun. Waalaikumsalam Bunda. Udah turun. Nyerocos saja, yang penting ngomong. Bukan ngomong yang penting-penting aja. Ditanyakan tadi, itu menipu daya siapa? Ya intinya menipu daya. Makanya aku bilang, apapun yang kita jabarkan tentang Yesus adalah seorang utusan, manusia, pokoknya Yesus Tuhan. Coba. Bertanya nih aja nih. Oten pun botol cuma bertanya loh. Sejak kapan katanya nongol? Ya Allah. Ya tanya dulu Tuhannya Musa sejak kapan nongol kan? Mereka kenapa ya nggak berkaca ke diri sendiri gitu? Berkacalah kamu ke diri sendiri. Beli kaca, berkaca sebelum kamu menyerang yang lain gitu. Kenapa? Coba. Allah kamu kapan nongol? Loh, Tuhannya Musa kapan nongol? Bisa nggak kamu menjelaskan keberadaan Tuhannya Musa di mana? Kapan adanya? Bisa nggak? Jangan lari dulu ke Yesus. Jangan dulu kamu lari ke Allah. Tuhannya Musa, Tuhannya Abraham, bahkan Tuhannya yang menciptakan Adam itu tidak berbentuk, tidak berwajah, tidak berhidung. Buktikan hidungnya Tuhannya Musa itu mancung atau pesek. Bisa nggak dia buktikan? Rambutnya gondrong apa enggak? Nggak bisa kan? Terus kamu menanyakan, kapan Allah nongol? Kok pikir Alfa Omega? Tinggal ditanya aja. Terus Tuhanmu kapan nongol dari kelamin manusia? Mampus Kan toh. ujungnya kita lari ke situ kan? Ini yang kita cegah sebenarnya. Gitu loh. Ini nih sarapan pagi nih. Udah aku bisukan tadi, makanya aku bilang kalau mau naik, ayo naik. Ya silakan, rintik. Rintik. Mananya? Rintik-rintik hujan di malam yang dingin. Pagi bang. Ya pagi. Oh, dinyanyiin langsung dong. Iya bang. Suara abang kan merdu. Abang Muslim. Aku Oten bang. Oh ya Allah, kasihan banget. Lanjut Bunda. Boleh nanya nggak? Ya silakan. Apakah Allah SWT itu bersemayam di surga? Allah tidak perlu tempat. Gitu ya. Ya. Aku bersemayam di surga. Sekarang Beda dong. Oke, sekarang saya tanya. Beda Surga banget. duluan ada surga atau Tuhan kamu? Dua-duanya. Nah, buktikan kalau dua-duanya duluan ada.
Allah dan surga Anda bersama. Saya bertanya, buktikan kalau surga dengan Tuhanmu sama-sama duluan. Karena Allah kita berbeda. Nggak, buktikan di dalam Bible kamu. Maka Anda nggak meyakini. Dengarkan saya, Rintik. Buktikan sama kita saya. aja berbeda. Buktikan sama saya. Bersemayam di surga. Buktikan sama saya. Bersemayam di hati. Dah. Saya sudah bilang, kalau naik itu diusahakan roh asu tuh jangan ikut gitu. Buktikan Tuhannya Musa tuh ada di surga. Cari di catatan perjanjian lama itu, saya pengen lihat deh. Satu ayat saja. Di surat apa, pasal berapa, ayat berapa, Tuhannya Musa tuh berada di surga gitu. Ya buktikan. Kalau kau katakan Yesus ada di surga, ya, kau buktikan juga di mana Yesus berada di surga. Balikan lagi ke original teksnya tuh. Gak perlu kamu gini ya, Kristen ini jangan modal nekat hanya ngerocos. Malu nanti kamu. Malu. Kalau kamu mengatakan Tuhan kamu berada di surga, berarti Tuhan kamu memang betul-betul makhluk. Karena surga neraka itu ciptaan. Untuk siapa? Untuk makhluk. Bukankah katanya makhluk itu dimasukkan ke dalam surga? Bukankah makhluk dimasukkan ke dalam neraka? Berarti itu adalah apa? Sebuah tempat. Di mana tempat itu akan dihuni oleh makhluk. Nggak mungkin lah Tuhan itu ada di suatu tempat. Gak mungkin dia bersemayam di tempat. Dia gak butuh. Orang dia yang menciptakan kok. Ngapain dia ada di situ? Tujuan untuk diciptakan surga neraka untuk makhluknya kelak. Makanya kan Yesus mengatakan hidup yang kekal. Nah itu untuk siapa? Untuk makhluknya nanti, ya, setelah mengalami yang namanya proses kematian, kebangkitan, adanya yang namanya hari hisab, hari penghakiman, nanti ditimbang amal ibadah kamu masuk surga atau neraka. Ya untuk makhluk, makanya dikatakan hidup yang kekal. Kan kau katakan, kau akan kau akan hidup yang kekal di surga bersama Tuhan. Kan ngawur. Masa Tuhan ada di surga? Sementara Tuhan yang menciptakan surga. Jadi kalau sebelum surga diciptakan, Tuhan kamu di mana? Gak tahu kamu kan? Lari ke perjanjian baru. Giliran nanti ditanya tentang hukum-hukum, lari ke perjanjian lama. Lucu. Suka-suka kalian saja lah yang di Bible kalian itu. Ditanya nanti hukumnya di mana, dilarang begini. Lari ke perjanjian lama. Tuhan kamu sekarang di mana? Di surga, lari ke perjanjian baru. Tunjukkan dalilnya Tuhan yang Musa ada di surga. Tidak ada. Kan suka-suka kau. Seenak kau saja gitu loh. Nanti kalau ada ditanya umat muslim, di mana tidak boleh kawin sama orang emak, bapak, larikan ke perjanjian lama, ke dalam bilangan. Lucu, suka-sukamu. Oh naik live Vita kau. Kau typing nanti ku bisukan. Giliran dibisukan nangis kau. Tuhan diatur sama Oten. Iya, suka-suka mereka mengatur Tuhan mereka. Nanti Tuhan kau umur 33 tahun mati ya. 3 hari kemudian bangkit. Kan apa ini? Kalau kebangkitan itu bisa menjadikan Tuhan, itu Lazarus itu loh. Tuhan kan juga itu. Tuh juga dia bangkit kan? Astagfirullahaladzim. Di sini ada orang tidur, ya udah. Kau bisu aja lah di situ dulu. Tuh, nggak usah kau ikut-ikut situ ya. Kalau banyak conger-conger kau nggak usah, kau nggak bisa naik. Saya tidak perlu menanggapi.
Ini naik nih. Pasti ketekan. Bunda, ketekan bunda. Ketekan bunda. Ayolah, kalau diskusi itu yang enak, sama-sama nanya, ya kan? Saling bertanya, kita bertukar, nggak masalah. Tapi pakailah data. Allah kami itu tidak perlu tempat. Ngapain dia bersemayam di tempatnya? Dia yang penguasa langit dan bumi kok. Ngapain butuh tempat gitu? Nggak perlu. Yang naik ini tolong Kristen ya. Biar kita diskusi. Waalaikumsalam. Dari jam berapa live Akang? Dari semalam jam berapa? Jam 8. Jadi nggak ada tidur ini? Udah pernah tidur. Saya nggak tanya pernahnya. Saya tanya sudah tidur. Belum lah. Bang Zuman juga sudah tidak standby kan? Kayaknya baru bangun Gurunda. Semalam beliau sampai jam 2:30 di sana, jam 3. Berarti jam 2 di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah, amin. Pernah tidur? Iya lucu jawabannya. Pernah tidur pula kata dia. Yeah. Gimana Arum tadi malam masih ngeyel? Rumah masih ngeyel terus. Arum tuh nggak ngeyel loh sebenarnya. Memang dia belum bisa, bukan tidak bisa ya. Belum bisa untuk berpindah. Ya karena ini. Makanya aku bilang, kenapa kau ukur rezeki dari Allah? Ngapain kau ukur rezeki dari Allah? Burung di udara dikasih Allah rezeki. Cacing di dalam tanah dikasih Allah rezeki. Apalagi kita makhluk Allah yang sempurna gitu. Diberikan akal. Terus kamu ukur rezeki Allah. Takut kamu gak makan. Setiap manusia itu diuji. Kesabarannya, ketakwaannya, keimanannya. Semua diuji oleh Allah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Baikin pendeta, nggak ada yang mau naik. Makanya aku bilang, kalau mungkin Akang mau sudahin, masih ada live di YouTube emangnya Kang? Kenapa? Ada live kan di YouTube? Enggak, Ada di YouTube, di Bang Juma ada, di Panglima Apologet Islam ada, di Akang Santang Official ada. Ada live di YouTube. Wah seru banget pokoknya semalam. Lain daripada yang lain. Aku tertidur Kang. Tertidur. Masa? Iya, untuk kali aku. Sakit kepala. Orang kayak Bunda Nora bisa tidur juga ya, aneh ya. Kalau tidak tidur Kang, itu bagaimana ceritanya? Kita bukan robot. Kirain orang kayak gini nggak pernah ngerasain tidur, kirain. Enggak lah, tidurlah. Iya ya, Yesus aja tidur di perahu. Ya memang betul. Memang CCTV Kang. Iya Kang CCTV.
Bangun aku subuh tadi jam 4:30 kan. Siap-siapkan dulu anakku dulu semua sarapannya baru sholat. Pas scroll-scroll, Akang masih hidup. Iya. Dari semalam mau ditinggalin semalam lagi seru-serunya ngomporin itu tuh si Karyadut sama si rambut pirang. Malah saya tengok si Karyana tuh banyak kali cincongnya. Enggak debat sama kita, mereka sama mereka debatnya itu. Iya, kemarin tuh aku lihat si Karyana juga buka room. Malas aku nengoknya. Gak suka aku. Apa ya? Lebe kali gitu loh. Tapi entahlah. Kayak Bang Zuma sabar ya kan. Apa tak penyabar dong. Dia ujung-ujungnya mau ngundang ini, mau ngundang Adventis itu. Ahli Advent itu. Mau debat sama Bang Juma. Kalau ngeyel ya pasti pada ngeyel. Mereka nggak ada yang nggak ngeyel. Debater Kristen itu nggak ada yang nggak ngeyel. Iya. Tadi malam, kemarin atau semalam itu aku lihat si Esra Soru live kan. Dia membahas tentang penafsiran Alkitab. Ada ilmu hermetik. Kok Esa Soru? Emang Iya. sejak kapan Esa Soru buka room? Iya, Esra Soru. Dia sendiri buka room. Iya, penontonnya Tumben 300. dia buka room. Udah berani dia ke TikTok. Saya klik permintaan naik. Saya lihat yang minta naik baru satu. Saya klik lah. Baru saya lihat dia klik juga. Ya, siapa yang mau naik kan? Kelihatan dari cahaya. Paham kan Akang? Ah, Nggak mau dinaikkan. Itu kalau Mer enak. Atok saya udah undang debat sama Bang Juma. Mer Atok nggak mau, dia nggak nerima. Udah saya DM, Melatok ya. nggak berani dia. Iya kemarin Esra Soru live kok. Esa Soru itu kabur, debat sama Bang Juma kabur dia. Bikin malu. Iwan, selamat pagi Iwan. Belum maka. Sini masih Udah hitam. di sini udah duduk. Sini masih hitam. Makanya nggak bunyi dia kan. Karena mata Akang itu nggak bisa dipercaya. Enggak, mata saya tembus pandang itu. Buktinya tuh tengok dia masih hitam di sini. Dia nggak ngomong kan? Ya betul semalam Esra Soru live. Iya, saya di situ nyimak dia ngomong soal hermetik, belum tuh kan turun lagi dia. Di sini masih muter dia. Makanya turun dia. Kiu kiu. Bang Juma sehat, alhamdulillah sehat. Si ini begadang ini nggak tidur dari semalam nih. Waduh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Sarapan dulu, ntar nunggu Rini beliin. Aku kalau susah tidur itu akan punya room itu. Aku jadikan suara-suara untuk tidurku. Di bawah aku dengar lah diskusi ya kan. Udah tidurlah situ. Tapi emang sekarang Oten lagi jarang. Lagi susah Oten. Kang, kalau kau katakan lagi susah, saya bingung loh nengok Oten ini ya. Saya kalau nyanyi, kenapa Oten pada datang? Sampai rungkat akun saya hanya gara-gara Oten semua di situ. Umat muslimnya mungkin tidak mau ya kan. Karena mereka kan pengennya penikmat diskusi, bukan nyanyi. Tapi yang herannya yang memenuhi roomku itu Oten. Naik nggak?
naik, saya nggak mau naikkan. Orang saya nyanyi kok, gak diskusi. Dari awal saya sudah bilang, maaf ya, saya nggak diskusi. Mereka typing aja. Nah, giliran kemarin saya naikkan, langsung tumbang. Nggak pakai Itu yang debat malesnya. ya? Oh, niatnya bukan debat sih ya. Iya, saya sudah bilang saya nggak debat, tapi tetap typing. Giliran saya kemarin langsung debat, naik mereka, saya naikkan cuma 2. Tidak berapa lama kemudian rungkat. Nah itu, ya udahlah, debatlah pikirku. Banyak yang minta naik, bata-bata semua memang. Ngeri kali. Naik langsung menghujat aja, wih. Heran aku. Pada nombak, iya pada nombak. Ngeri kali mereka itu. Penonton baru nyanyi 1 menit 2 menit. Penonton 200 300. Kulihat typingan semua. Ya ampun. Oten semua. Waalaikumsalam. Pakai heran aku. Aku nyanyi, Oten datang. Diskusi lebih parah. Cuman masalahnya Kang, kalau saya sudah ngangkat tema diskusi, tidak lama akun saya tuh kena tombak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sani kok nggak undang-undang sih? Aduh, Bang Sani ini parah ini. Kok nggak undang-undang? Aduh, Nah. padahal sama Akang ini udah kayak saudara nih, kok nggak ngundang nih, parah nih. Apaan sih? Undang nyanyi, Oh, undang nyanyi. Gaya kau nyanyi. undang nyanyi. Kan Akang yang nyanyi nanti di pernikahan Bunda Nora sama Bang Sani. Jemplong. Nah itu aku bilang. Tapi begini aja deh Akang. Akang sih kadang siang tidur kan. Enggak tidur saya siang. Kadang diskusinya itu. Oh kemarin itu di room siapa tuh. Seru. Saya mau share ke Akang. Di room siapa ya? Itu penontonnya sampai 1,4. Seru kali tuh loh. Enak kali hotelnya diskusi. Belum Aduh. baru ya. Iya. Room siapa itu ya? Itu hotelnya ada 3. Tapi yang 2 itu diam. Yang 1 tuh enak kali diskusi. Bertanya, dijawab. Dia bertanya lagi, kita jawab. Bertanya, aduh di room siapa lupa aku. Wih enak kali, aku bilang, aduh aku cari di YouTube, nggak ada yang live kan. Ya seru itu. Tadi malam lah seru, Arom disadarkan Bang Zuma. Iya, Arom Kemarin di roomnya Pak Bom Bunda Nora kirain diskusi, nggak taunya enggak. Enggak, Pak Bom kan udah ngomong. Saya sudah tidak mau lagi diskusi sama Islam. Karena sudah Kristen mengatakan Yesus punya Tuhan. Kan ngomong dia. Saya kemarin sudah bilang sama Pak Bom, Pak Bom, boleh nggak tempatnya saya pakai untuk diskusi dengan Kristen, tetapi saya mohon yang lain jangan ada ikut campur. Silakan katanya. Nah naik 1 orang menanyakan tentang simbol bulan dengan bintang. Kenapa setiap masjid ada simbol bulan dan bintang? Saya bilang, mana buktinya? Biar saya tunjukkan apa artinya itu. Lah, itu kan Dewa Hubal katanya. Ya mana datanya? Itu sempat Pak Bom juga mengamuk di situ. Itu sampai 2 kali loh tuh Akang. Akang nggak tahu? Tahu, cuma sebentar di situ, cuma sebentar doang. Enggak, lain kali kalau malam Bunda Nora masuk aja ke si Bom kan di sana banyak otennya. Debat tuh sama Oten. Si Bom nggak bakal nge-mute atau nge-kick Bunda Nora, nggak bakalan. Iya. Cuman itu saja Abdul Rasa. Coba angkat itu sih, mau minta naik dia. Abdul Razak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Nora. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Ya silakan Bang, ada yang mau sampaikan. Apa temanya Bunda Nora ini? Abang minta up tadi mau ngapain Bang? Ada yang mau disampaikan silakan. Oh, cuman gini Bunda Nora.
Iya. Yesus Iya. itu memang benar-benar manusia, bukan Tuhan. Iya. Berdasarkan Yohanes 7, 14 sampai 16 itu. Boleh saya bacakan Bunda Nora datanya? Nggak Di sini boleh. kita nggak Kristen, Abang. Halo Bunda Abang mau Nora. debat sama Bunda Nora, Bang? Debat aja, Bang, berdua sama Bunda Nora. Enggak, saya Muslim. Terus? Ya cuma saya sampaikan bahwa memang Yesus itu manusia, bukan Tuhan. Tahu dari Iya. mana Abang Yesus manusia? Berdasarkan Yohanes 7, 14 sampai 16. Ada aja. Maaf, Pak Abdul. Kenapa saya tidak mau Pak Abdul lanjutkan? Karena di sini nggak ada Kristennya. Nanti kita monolog, ya. Sudah fix kok. Sebenarnya begini, mereka itu kalau bisa jangan sama kita. Saksi Jehovah, Unitarian, yang dimana juga mereka ini bagian dari Kristen yang tidak menyembah kepada Yesus, gitu. Gitu loh, ya. Kalau ada Islam yang mau naik, silahkan. Tapi jangan itu ya. Akunku nanti malam baru bangkit yang besarnya. Oh, kalau itu janganlah tanya otennya. Iya. Up, main up. Mau debat keluarga. Ngawur, debat keluarga. Nah, tuh Kak Rini tuh. Kak Rini mau ngasih sarapan sama Akang, makanya dia minta naik. Akang share, mah. Akang, gak jadi sarapan Akang. Kak Rini kenapa langsung turun, Kak? Gara-gara dikasih, mau share loge kan? Kak Rini turun pula. Ya, ini oke. Cak Mimin, ini belum sama saya belum duduk. Oh, ini udah duduk. Cak Mimin, Assalamualaikum Bun. Islam ya Bang? Islam Bang Bun. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang mau disampaikan. Batal dapat sarapan. Yang disampaikan barusan sarapan di sini Bun. Masya Allah. Ya, silakan Bang, yang mau disampaikan. Barusan sarapan. Salam kenal semuanya ya Bun ya. Aku ini itu loh Bun. Suka sama itu grup-grup sama Bunda sama Bang Juma semuanya deh, apologet Muslim ini aku sering dengerin di bawahnya Bun. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya kasih kesehatan ya Bun ya, semuanya apologet Muslim. Amin. Ingat kan nomor rekeningnya Bunda Nora, masih ingat ya? Apa Kang ini? Dia begitu, itu maksudnya ya. Pagi-pagi tolong dong, ada yang ngantarkan pakai GrabFood sarapan saya, itu maksudnya Akang tuh. Jadi kalau ada orang yang lokasinya dekat dengan Akang, ya Akang nggak bisa keluar karena dia lagi proses mau melahirkan. Ya, perutnya tuh sudah kegedean, nggak bisa lagi dia bangun. Nanti kalau dia bangun, pecah ketubannya. Nah itu Akang. Dia lo borok. Oke Bun, Cak Mimin permisi dulu ya Bun ya, salam santun dan salam sehat semuanya Bun ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you Pak Aji Abadiros. Bukan berapa Kang. Iya, mana tahu dia mau diantarkan sarapan ketoprak, kupat tahu, khas Bandung kan. Pecah ketuban, Akang kalau udah pecah ketuban ngeri loh. Jangan kalian kira. Thank you, game over.
donatnya. Sarapan donat kita dikasih sama Game Over dengan Pak Aji. Oh, Akang mau bersalin sama kayak Paulus sih ya. Jadi tolonglah ya. Kalian antarkan dulu sarapan Akang. Nggak bisa dia udah jalannya. Open cam lah kau Akang. Aku sendiri open cam gak enak. Bang Zuma pun lagi tidur kayaknya. Enggak, udah bangun Bang. Nggak bangun. Biasanya langsung live-in di YouTube. Tapi belum lihat saya. Paulus cewek apa cowok kok bertelur nggak tahu. Kan orang udah sarapan belum? Saya entar lagi. Sarapan pagi-pagi ya. Jangan sampai kalian mengkonsumsi yang keras. Karena ginjal itu belum bisa bekerja di pagi hari. Kalau nggak keras nggak enak bener Nora, harus keras lah. Aduh, sarapan donat. Nggak usah dikasih saya donat. Jangan. Tapi thank you lah. Itu tuh kayak host yang ini. Maacina. Maacina. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kasih paus, nggak usah. Kalau oten punah, bahan bakar api neraka apalagi dong. Orang-orang yang musyrik, yang munafik. Allah sudah menjanjikan dia akan di bawahnya api neraka. Dan tidak ada seorang pun yang menjadi penolong bagimu. Auzubillah. Tuh orang-orang munafik. Betul nggak Pak Ustadz? Ustadz Miftah mana ini? Kan Ustadz Miftah pun hilang dari peredaran. Ada dia. Maaf. Ya, orang-orang munafik. Ya betul. Nah, tidak ada seorang pun yang menjadi penolong. Coba. Orang munafik loh. Orang munafik yang menyekutukan Allah. Nah, itu cobalah. Jadi, ya itulah. Yang munafik lah ya. Kalau nggak suka kalian ngomong aja gitu. Ngeri Bunda, iya. Itu di surah apa itu? Akang. Apa? Orang munafik. Nih. Di surat An-Nisa ayat 145. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-sekali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Nah, lihat itu.